warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 24 Maret 2021, kita melaksanakan perkuliahan isi-isu mutakhir untuk kelas A dan B di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu. Hari ini agendanya adalah penyajian chapter 5 dan 6 dari Global 2020. Kepada yang ditugaskan untuk mempresentasikan hari ini, kami persilahkan. Silakan. Oke, silakan, Dek. Silakan Nurul, dipandu teman-temannya, Dek. Bisa? Kasih, Pak. Aduh, ini juga. Tarik, Pak. Ya. Iya, kasih, Pak. Untuk kelas B yang mau share screen siapa? Selfie. Sama saya juga. Kelompok 6. Bisa kelihatan ini materi? Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iren Tresia, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan chapter 5. Chapter 5 ini berjudul tentang pembiayaan yang adil untuk gizi. Lanjut. Selfie. Kondisi pembiayaan gizi masa kini. Kerangka investasi gizi 2017 memperkirakan biaya dan pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai target gizi WHO dari Badan Kesehatan Dunia. Kerangka tersebut memperkirakan bahwa investasi tahunan rata-rata miliaran di atas tingkat pengeluaran yang ada selama 10 tahun. Diproyeksikan peningkatan tersebut sebagai perbaikan dalam faktor penentu kekurangan gizi seperti berikut. Yang pertama, pada tahun 2025 akan membantu menyelamatkan nyawa 3,7 juta jiwa. Yang kedua, mengurangi kasus stunting hingga 65 juta. Yang ketiga, mengurangi jumlah perempuan dengan anemia sekitar
43%. Yang keempat, mengobati 91 juta kasus malnutrisi akut yang parah. Yang kelima, mencapai target pemberian ASI eksklusif. Lanjut. Lanjut. Yang berikutnya skenario pembiayaan. Berikutnya skenario pembiayaan solidaritas global, pembiayaan tambahan yang perlu untuk mencapai target gizi WHA. Bisa teman-teman lihat sendiri, skenario pembiayaan itu digambarkan seperti berikut dalam bentuk diagram yang meliputi additional domestik atau tambahan domestik, additional donor atau tambahan donor, dan additional household atau tambahan rumah tangga, dan innovative source atau sumber inovatif. Jadi, skenario pembiayaan solidaritas global ini ditargetkan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Lanjut, Selvi. Selanjutnya, pendapatan pemerintah dan prevalensi stunting di beberapa negara disajikan dalam bentuk grafik seperti ini, yang meliputi upper middle countries atau negara menengah ke atas, dan lower middle income countries atau negara berpenghasilan menengah ke bawah, dan low income countries, negara berpenghasilan rendah. Lanjut. Mobilitas pendapatan domestik yang rendah di Somalia menghambat investasi pemerintah di bidang gizi. Pada tahun 2018, pemerintah federal Somalia melakukan analisis anggaran gizi atas anggarannya sendiri dan 5 pemerintah negara investigasi yang dilakukan menghasilkan beberapa temuan kunci sebagai berikut. Yang pertama, bantuan memainkan peran penting dalam pembiayaan gizi, komponen bantuan untuk daerah sensitif gizi. Fokus utama bantuan pada tahun-tahun itu adalah menanggapi kekeringan yang menyebabkan sekitar 3,2 juta orang mengalami kerawanan pangan yang parah dan menciptakan krisis yang tidak dapat ditangani pemerintah. Yang kedua itu investasi publik domestik di bidang gizi secara signifikan. Lanjut. Perbedaan yang signifikan dalam bagian pendanaan peka gizi antara bantuan dan sumber daya publik domestik di Somalia terutama disebabkan oleh mobilisasi pendapatan dalam negeri yang rendah saat ini. Pendapatan sangat sempit dengan ketergantungan yang tinggi pada bea masuk pemerintahan federal atau pelabuhan Mogadishu, Somilam atau pelabuhan Berbera, dan Puntland atau pelabuhan Basoso. Yang keempat, dengan fokus signifikan penting untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan domestik ke ruang fiskal yang bebas untuk investasi lanjut di bidang gizi. Ada kemajuan dalam hal ini. Pemerintah federal melaporkan kenaikan 30% dalam pendapatan non-hibah pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Lanjut. Memobilisasi sumber daya domestik. Jumlah tambahan yang cukup besar, pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai target WHO untuk nutrisi pada tahun 2025 seperti yang diperkirakan oleh IFN dipenuhi melalui gabungan alokasi domestik dari pemerintah negara, pembangunan resmi, dan mekanisme pembiayaan lainnya. Yang kedua, negara yang berbeda menghadapi tantangan gizi yang berbeda pada skala yang berbeda untuk memenuhi biayanya, seperti negara yang menghadapi beban malnutrisi terbesar seringkali adalah negara tidak mampu mendanai tindakan untuk mengatasinya. Meskipun sumber keuangan gizi domestik sangat penting untuk peningkatan dan keberlanjutan, terutama di negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan menengah ke bawah, temuan utama dari laporan ini adalah bahwa data yang jarang membuatnya hampir tidak mungkin untuk melacak kemajuan dalam investasi gizi secara akurat.
Lanjut. Memobilisasi sumber daya domestik. Data berbeda, tidak lengkap atau tidak dapat dibandingkan. Oleh karena itu, dilakukan serangkaian penilaian terbatas yang dilakukan untuk subset negara dan sektor. Yang kedua, sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah meningkatkan sumber daya. Yang ketiga, kenaikan hanya nominal dengan beberapa negara bergerak ke arah yang salah. Lanjut. Basis data pengeluaran kesehatan global WHO. Yang pertama itu, terdapat 38 negara merinci pengeluaran untuk kesehatan menurut penyakit termasuk kekurangan gizi dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Peningkatan 5,6% dalam total pengeluaran kesehatan, pengeluaran untuk gizi turun 5,6% dari tahun 2015 ke tahun 2017. Artinya, proporsi belanja kesehatan untuk defisiensi gizi turun dari 1,6% menjadi 1,4%. Yang kedua itu gambaran untuk negara berpenghasilan rendah lebih positif. Dengan peningkatan belanja kesehatan sebesar 23,9% dan peningkatan defisiensi gizi sebesar 20,1%. Lanjut. Memobilisasi sumber daya donor. Sumber daya donor mengacu pada eksternal dukungan yang diberikan untuk meningkatkan program gizi tingkat nasional dari donor negara, donor multilateral atau termasuk Uni Eropa, Bank Pembangunan dan Lembaga atau PBB, dan donor swasta. Yang kedua itu informasi tentang pengeluaran dan kegiatan donor di luar Komite Pembangunan atau DAC dan donor selatan masih terbatas. Lanjut. Kejelasan yang lebih baik pada data tersebut sangat penting untuk meningkatkan hasil gizi dan upaya koordinasi. Beberapa inisiatif dan mekanisme untuk memantau sumber daya donor untuk bantuan khusus gizi dan alat yang muncul memungkinkan pelacakan dan analisis yang lebih baik dari bantuan gizi di luar kode tujuan gizi dasar. Lanjut. Bantuan pelacakan untuk gizi. Creditor Reporting System atau CRS memantau pengeluaran terhadap komitmen yang dibuat pada KTT gizi untuk pertumbuhan pertama pada tahun 2013. CRS sebelumnya memiliki kemampuan terbatas untuk melacak bantuan untuk gizi, tetapi baru-baru ini ditingkatkan dengan cara berikut. Yang pertama, kode tujuan untuk nutrisi atau gizi dasar telah diubah untuk menghapus pemberian makanan di sekolah dan menyesuaikan dengan definisi global khusus gizi. Yang kedua, penambahan kode tujuan baru untuk penyakit menular yang memudahkan pelacakan proyek investasi untuk mengurangi paparan diet tidak sehat yang berkontribusi pada obesitas. Yang ketiga, penanda kebijakan gizi, penelusuran bantuan gizi lintas sektor yang telah diadopsi secara sukarela. Donor filantropi swasta baru seperti Children Investment Fund Foundation. Hal ini memungkinkan CRS untuk memperoleh informasi tambahan tentang pendanaan donor. Lanjut. Semua peningkatan tersebut datang pada waktu yang tepat. Sistem yang lebih baik untuk melacak bantuan gizi akan memungkinkan pemahaman lebih baik tentang tren dan kesenjangan pendanaan dan dapat mengarah pada perspektif yang lebih baik tentang populasi yang rentan dan terpinggirkan. Dapat dijangkau dengan intervensi yang sesuai yang dapat mendukung pemantauan kemajuan secara keseluruhan yang lebih akurat dan sebanding dengan keuangan donor. Tidak.
Baik, terima kasih kepada Iren. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 5 dari kelas A. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 5 akan membacakan materi dari materi kelompok 5 yaitu kondisi pembiayaan gizi. Selanjutnya yuk. Selanjutnya. Oke, yang pertama, gizi untuk pertumbuhan E4G 2013 dipicu investasi untuk yang meningkatkan dan berkelanjutan di internasional bantuan gizi. Peningkatan sumber daya domestik untuk gizi telah dicampur dengan marginal paling baik. Yang kedua, tingkat pembiayaan gizi saat ini tidak lagi meningkat dan tetap jauh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mencapai target global. Yang ketiga, investasi domestik adalah kunci untuk kepemilikan negara dan berkelanjutan program jangka panjang. Kami membutuhkan yang kuat kepemimpinan dan tindakan koordinasi untuk memprioritaskan gizi, investasi untuk mencapai ekuitas dan dampak yang lebih besar bagi mereka yang mereka paling membutuhkan. Selanjutnya, data tentang di mana dan bagaimana investasi gizi dilakukan tetap tidak memadai. Kami sangat membutuhkan sistem informasi yang menyediakan data terpilah untuk pengambilan keputusan di tingkat subnasional. Selanjutnya, ada kesenjangan pendanaan yang makin besar untuk mengatasi malnutrisi terkait dengan kelebihan berat badan dan penyakit tidak menular di negara miskin. Selanjutnya, bukti yang lebih kuat tentang biaya dan manfaat multisektor tindakan untuk gizi bisa memberikan dasar untuk lebih pintar dan investasi yang lebih sistematis. Yang selanjutnya sangatlah penting untuk mengembangkan mekanisme yang ada. KTT dan memperluas komitmen keuangan gizi, serta memperkuat akuntabilitas. Lanjut, yuk. Pendekatan yang berfokus pada akuntabilitas untuk pembiayaan gizi berpotensi membuat pengeluaran gizi yang ada menjadi lebih efisien dan lebih tepat sasaran sehingga intervensi yang tepat menjangkau orang-orang yang paling membutuhkannya, memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi. Keadaan pembiayaan gizi saat ini adalah dalam kaitannya dengan mobilisasi sumber daya domestik dan donor, tren dalam bantuan khusus gizi dan peka gizi serta kesenjangan pendanaan. Ia kemudian mempertimbangkan bagaimana mekanisme pembiayaan gizi eksternal dan domestik dan investasi perlu beradaptasi agar lebih adil. Yang kedua, ini mengusulkan pendekatan yang memanfaatkan aktor dan sumber daya di luar saluran pendanaan konvensional dan menekankan investasi dalam sistem informasi yang kuat untuk menghasilkan data terpilah di tingkat subnasional untuk memenuhi kebutuhan kelompok ini jadi dibawa. Apa ini?
2017 Investment Framework of Nutrition atau IFNFI memperkirakan kira pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai Dewan Kesehatan Dunia atau WHO. Di investasi berbasis bukti untuk mencapai target ini. Itu yuk. IFN menyuruhkan kepada para donor dan negara mekanisme inovatif, bisnis, dan bahkan konsumen itu sendiri untuk bertindak dalam solidaritas global untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan melawan malnutrisi atau gizi. Skenario pembiayaan solidaritas global di IFN yang memodelkan kebutuhan pembiayaan dari berbagai sumber. Skala pendanaan tambahan yang dibutuhkan untuk paket ini membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua negara dan donor. Ini juga menyerukan peningkatan sumber-sumber investasi lain di luar campuran pembiayaan tradisional yang dapat ditarik secara berlangsung untuk meningkatkan akses ke nutrisi yang baik serta mendorong pembiayaan lintas sektor yang memengaruhi gizi. Diproyeksikan bahwa peningkatan ini ditambah dengan perbaikan dalam faktor penentu kurang gizi pada tahun 2025 akan membantu menyelamatkan nyawa 3,7 juta anak, mengurangi kasus stunting hingga 65 juta, mengurangi jumlah perempuan dengan anemia sekitar 43%, mencapai target pemberian ASI eksklusif, dan mengobati 91 juta kasus gizi buruk akut. Paket prioritas intervensi siap skala dalam kerangka ini diperkirakan menelan biaya rata-rata 2,3 miliar per tahun. Pada mobilitas pendapat domestik yang rendah di Somalia menghambat investasi pemerintah di bidang gizi. Yang pertama, pada tahun 2018, pemerintah federal Somalia melakukan analisis anggaran gizi atas anggarannya sendiri dan 5 pemerintahan negara bagian. 7 investigasi merinci baik pengeluaran sensitif gizi yang didanai oleh sumber daya publik domestik dan semua pengeluaran bantuan yang dilaporkan ke pemerintah. Komponen bantuan untuk daerah sensitif gizi pada tahun 2017 hampir 10 kali lebih besar daripada bagian sumber daya publik domestik, 490 juta dibandingkan dengan 55 juta. Fokus utama bantuan pada tahun itu adalah untuk menanggapi kekeringan yang menyebabkan sekitar 3,2 juta orang mengalami ketidakamanan pangan yang menciptakan krisis yang tidak dapat ditangani oleh pemerintahan sendiri. Bantuan pelacakan untuk gizi sangat penting untuk pemantauan dan akuntabilitas. SUN Donor Network telah menggunakan data dari OECD DAC, Creditor Reporting System atau CRS untuk memantau pengeluaran terhadap komitmen yang dibuat pada KTT Gizi untuk pertumbuhan N4G pertama pada tahun 2013. Semua peningkatan ini datang pada waktu yang tepat. Sistem yang lebih baik pendanaan yang dapat mengarah pada perspektif yang lebih baik
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira apa yang disajikan oleh kelompok terakhir ini juga sangat bagus ya penyajiannya. Kami sangat senang ada improve dari adik-adik sekalian. Sekira untuk selanjutnya, kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, kami persilahkan. Silakan adik.